Jangan antum katakan saya tidak Salafiyah, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaful Ummah, yang dikatakan Salafus Saleh, dan kita pengikutnya Salafiyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan membahas mengenai lagi dan lagi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kali ini kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah akan disampaikan oleh Kiai Abdul Wahab dan Kiai Ma'ruf Khozin, yang mana beberapa bulan yang lalu beliau tiba di Riau, dan diantaranya beliau mengisi kajian tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Video yang penting sekali untuk kita simak, kajian yang penting sekali untuk kita dengarkan, sehingga kita mendapatkan ilmu tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita terhindar dari virus Salafi Wahabi. Oke kawan-kawan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Nama saya Abdul Wahab Ahmad, sering dihubungkan sama Wahabi. Padahal Wahabi itu pendirinya namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Abdul Wahabnya, ia adalah seorang qadhi Hambali, ya beliau aswaja, dan tidak rukun sama anaknya itu. Ya, ada di kitab Suhubul Wahabilah, Muhammad bin Abdul Wahab itu baru jadi itu penyakitnya baru kumat nyalain orang itu ketika abahnya sudah wafat ya. Jadi waktu abahnya qadhi Abdul Wahab masih hidup, nggak berani dia, bertengkar terus sama abahnya ya. Baik, kemudian yang saya hormati Buya Hanafi dan juga para masyayikh yang hadir dalam majelis kali ini, juga yang saya hormati rekan saya dari Jawa Timur juga, ya beliau pakar aswaja tapi tidak azwaja, ya. Tapi tenang saja, gitu, tenang saja. Jadi kami mengatakan ini kenapa? Karena istri kami nonton sekarang. Ya, juga yang saya hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika kita membincang tentang maulid, maka harus dipahami bahwa maulid itu sebenarnya adalah acara. Maulid itu kan acara toh. Orang kalau mau bikin maulid, coba apa istilahnya? Ayo kita bikin acara maulid. Jadi maulid itu jenisnya apa? Acara. Ketika namanya acara, maka dia sama seperti ya acara ngumpul-ngumpul, ya acara segala jenis acara. Bikin acara itu, acara ini hukumnya apa? Acara. Bikin acara hukumnya apa? Apa bid'ah? Ya enggak lah, karena acara ini bukan ibadah, namanya acara ya acara saja, sekedar bikin acara. Kita di sini bikin acara tabligh akbar, ini acara. Jenengan bikin acara apa di rumahnya? Mau bikin tasakuran, itu acara. Acara ini hukumnya apa? Mubah, karena al aslu fil asya al ibahah. Nah, ini kaidah fikih yang penting, segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah, ya acara. Lain cerita kalau misalkan ayo kita bikin sholat fardu yang ke-6 misalkan, nah itu baru bukan acara, itu bikin ritual ya. Kalau maulid ini acara, tidak ada ceritanya maulid itu disebut ibadah, itu bukan. Nah, acara sendiri hukumnya mubah. Karena mubah, maka bagaimana hukumnya? Ya boleh saja, tinggal kemudian dilihat isi acaranya apa. Bagaimana kalau isi acaranya itu adalah makan-makan, neraktir teman, karena misalkan
baru dapat rizki, baru dapat kerja, kemudian bikin acara traktiran. Halal atau haram? Pasti halal. Kenapa? Karena neraktir teman itu sama dengan sodakoh. Sodakoh itu hukumnya sunnah, berarti hukumnya sunnah. Acaranya mubah, isinya sunnah. Gampang ya? Kalau misalkan bikin acara, kemudian acaranya apa? Kita bikin acara orkes dangdut. Biar semuanya muda-mudi kumpul, bisa joget bareng. Acara hukum asalnya mubah, tapi ketika isinya seperti itu, acaranya maksiat, maka hukumnya haram. Oke. Sekarang, kalau bikin acara, kemudian isinya adalah ngaji. Hukumnya apa ngaji? Sunnah. Kalau bikin acara isinya baca sholawat, hukumnya apa? Sunnah. Baca acara isinya adalah belajar tentang sirah Nabi, sirah Nabawiyah, hukumnya apa? Sunnah. Jelas, berarti maulid hukumnya apa? Sunnah. Isi acara maulid selama isinya itu adalah sholawat, isinya adalah pelajaran dari sejarah Rasulullah SAW, maka hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sholawat sunnah, belajar sirah itu sunnah. Isinya ada bagi-bagi makanan, sunnah, karena bagi-bagi makanan itu sunnah. Kalau isinya ada kemudian yang nggak bagus, yang nggak pantas, nah baru itu ya nggak boleh. Jadi selama isinya itu bagus, maka hukumnya sunnah. Berarti maulid itu sunnah. Bid'ah dari mana? Tidak ada ceritanya. Maulid disebut bid'ah itu tidak ada ceritanya. Bid'ah ketika diucapkan secara mutlak bid'ah saja, maka maksudnya adalah bid'ah yang haram, yang sesat, yang melanggar syariat. Jadi maulid melanggar syariat apa tidak? Tidak. Karena itu tidak ada istilahnya para ulama fikih di madhab apapun, madhab 4 yang kemudian menganggap maulid itu bid'ah. Kalau ada yang mau pakai istilah bid'ah, maka selalu kasih embel-embel. Wajib hukumnya kasih embel-embel. Bid'ah hasanah. Artinya bid'ah hasanah ini bukan bid'ah. Bid'ah hasanah itu hal baru yang punya dalil. Loh, emangnya bid'ah dibagi? Katanya Nabi kan kullu bid'atin dhalalah. Loh tidak, sebab Nabi itu membagi bid'ah. Yang membagi bid'ah itu bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i jelas. Yang bagi bid'ah itu yang pertama siapa? Nabi. Jadi kalau mau ikut Nabi, perhatikan sabda Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini orang-orang yang anti maulid hafal semua, tapi mereka nggak paham maksudnya. Coba kita bahas. Man ahdasa, siapa yang membuat hal baru fi amrina hada. Qaid pertama, dalam urusan kami ini. Apa maksudnya? Para ulama semua sepakat fi amrina hada maksudnya agama. Siapa yang membuat hal baru dalam agama. Jadi ini agama yang dibahas. Kalau bukan agama nggak masuk. HP perkara baru, bid'ah apa bukan? Bukan, karena bukan perkara agama. Pakai mobil, pakai sepeda, bid'ah apa bukan? Bukan, karena bukan urusan agama. Jadi nggak harus pakai unta. Karena Nabi mengatakan fi amrina hada, itu qaid pertama. Kemudian qaid kedua, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak punya dasar dari agama. Artinya apa? Diterjemah oleh Imam Syafi'i sebagai sesuatu yang tidak la yukhalifu apa? Pertama kitaban, nomor 2 sunnatan, nomor 3 ijma', nomor 3 asar, nomor 4 asar. Maksudnya apa? Bid'ah adalah sesuatu yang pertama urusan agama, bukan ajaran, bukan adat, tapi harus agama, ibadah. Nomor 2 harus yang tidak punya dasar sama sekali dari agama.
fahuwa raddun, maka itu tertolak. Inilah yang disebut bid'ah. Artinya kalau dibalik ya Pak, kalau perkara baru bukan urusan agama, berarti gak apa-apa, gak tertolak. Atau perkara baru urusan agama, tapi ma huwa minhu, masih punya cantolan dari agama, tidak bertentangan dengan agama. Contoh misalkan bikin acara isinya ngaji bareng. Ayo kita arisan yuk, bikin arisan. Boleh apa tidak boleh? Ayo bikin arisan. Boleh. Biar nggak arisan melulu, ayo kita ngaji bareng yuk, sambil sekalian hataman. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Kalau ada orang bilang, wah itu arisan bid'ah karena ada hataman. Nah ini nggak beres ini. Loh kok bisa baca Quran ini bid'ah? Oke, ya paham ya? Jadi karena itu kemudian ketika ada Raja Mudhaffaruddin Gogburi, beliau di tahun 600 awal Hijriah, beliau bikin acara maulid besar-besaran. Tidak ada satupun ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir, ulama apapun yang kemudian ingkar. Tidak ada satupun. Kalau ada yang mengklaim ada, silakan datangkan buktinya. Artinya apa? Semua ulama waktu itu menyetujui. Tidak ada satupun. Ya karena tadi sudah jelas, bagus. Abad ke-7, tahun 700-an, tidak ada ulama yang ingkar kecuali satu. Namanya Al-Faqihani, Syekh Al-Faqihani. Beliau nggak setuju, menganggap maulid bid'ah. Oke. Kemudian ulama yang lain bagaimana? Nggak pakai, nggak ada yang sepakat dengan Syekh Al-Faqihani ini. Sehingga beliau ketika menulis risalahnya yang mengharamkan maulid, ulama lain tidak ada yang sepakat, tetap maulid jalan di mana-mana. Kemudian tahun 800-an Imam Sayuti membedah risalahnya Al-Faqihani, dibedah kata per kata, poin per poin, semuanya dikupas, dan intinya menurut beliau itu semua salah. Yang benar maulid sunnah. Dalam kitabnya Imam Suyuti Husnul Maqsid namanya, fi amalil maulid. Okay. Jadi ulama fikih semuanya sepakat sebenarnya. Yang nggak setuju cuma 1-2 orang saja. Al-Faqihani yang klasik, kemudian ada muncul Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah tidak total. Ibnu Taimiyah itu mengharamkan, tapi asalkan jangan dibuat per tahun. Ya kalau sekedar tidak rutin tidak masalah, kata beliau. Bahkan dapat pahala. Tetapi ini lemah juga. Karena kalau dibuat per tahun itu apa artinya? Sesuatu yang kebaikan yang dilakukan secara rutin apa artinya? Istiqomah. Tidak ada dalil di fikih, tidak ada kaidah yang melarang orang istiqomah. Yang ada orang istiqomah itu malah bagus. Nah, jadi pendapat beliau Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim nggak ada yang ikut, nggak ada yang ikut. Semua nggak ikut. Termasuk muridnya Ibnu Taimiyah yang lain, Ibnu Katsir, malah memuji-muji itu maulid. Ya. Dan begitu juga ulama-ulama setelahnya tidak ada. Sampai muncul Wahabi. Tapi la ibrata bihim, tidak masuk hitungan itu. Karena pendapat mereka menyelisihi pendapat ulama-ulama yang terdahulu dan menyelisihi kaidah fikih. Kaidah fikihnya nggak bisa masuk, nggak bisa. Kalau maulid itu dianggap terlarang, terus apa alasannya? Biasanya dibuat-buat alasannya. Oh alasannya karena sama dengan Natalan misalkan. Memangnya ada kepikiran begitu tak? Wong yang melakukan nggak pernah kepikiran. Atau dibuat, oh orang yang maulid itu merayakan meninggalnya Rasul karena waktunya sama antara lahir Rasul dan meninggalnya Rasul. Emang ada yang kepikiran itu tak? Tidak ada. Akhirnya dibuat-buat alasannya. Oke. Jadi tidak ada alasan. Hukumnya sunnah. Baik. Saya kira demikian. Kita nggak boleh panjang-panjang tadi. Ya, kita lanjut dengan sesi berikutnya. Jadi maulid itu memang tradisi yang dibuat umat, tetapi dia sejalan dengan syariat. Sehingga apapun cara akal-akalan, bukan hukum akal, bukan dalil akal, akal-akalan menyatakan maulid itu bid'ah, maulid itu terlarang, nggak punya landasan berfikir. Nah, itu kira-kira kesimpulan dari Abdul Wahab Ahmad tadi menceritakan. Maka lebih lengkap Ma'ruf cerita bagaimana maulid ini dari sisi para fuqaha memandangnya. Atau ada syubhat yang dibuat masalah maulid
satu dua bolehlah dibuka ya, agar nanti kita perluas ditanya jawab. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi mawala ma ba'd. Ulama'an al-kiram yang sangat saya muliakan, para alim, para ulama, para ustadz, para tokoh, para pimpinan di Masjid Raya, sahabat saya Gus Abdul Wahab, Dr. Abdul Wahab, MSI. MSI itu masih satu istri. Sama, saya juga MSI. Dan hadirin wal hadirat, jadi melanjutkan, ini namanya muqaddimah. Dari muqaddimahnya Buya Al-Nof, dilanjutkan muqaddimah oleh Kiai Wahab, dilanjutkan muqaddimah saya. Ini nanti muqaddimahnya jadi seperti muqaddimah Ibnu Khaldun nanti. Jadi tebal, jadi besar. Jadi begini, saya menjawab syubhatnya saja. Ada yang mengatakan Maulid itu sama dengan acaranya non-muslim atas kelahiran menurut keyakinan mereka anak Tuhan. Tidak betul. Apa tidak betul? Kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad, tidak pernah. Nabi Muhammad tetap manusia utusan Allah, ciptaan Allah terbaik. Dan mereka sering menganggap berzanji atau maulid tiba dengan kata-kata berlebihan di dalam memuji Nabi. Tidak juga. Di situ dijelaskan famablaghul ilmi annahu basyarun, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Puncak tertinggi pengetahuan kita tentang Nabi, beliau tetap seorang hamba Allah, tetap manusia, tetapi dia adalah manusia terbaik. Jadi tidak ada di antara kita yang sampai dituduhkan menuhankan, tidak betul itu. Itu tuduhan mengada-ngada. Dia mengada-ngada sendiri lalu dia hukumi sendiri yang tidak ada di lapangan. Ini kok pada tegang semua, kenapa ini Pak? Oh MSI. Temuan baru ini nanti. Maka sekali lagi tidak sama. Kedua, ini Maulid Nabi tidak sama dengan ulang tahun. Ulang tahun itu Pak, harinya sudah lewat, selesai. Kita malam ini malam keberapa ini Pak? 28, mau hampir habis. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu waktunya ulang tahun, suaminya lupa, besoknya apa yang terjadi Pak? Ngambek ya. Caranya gampang Pak. Untuk mengembalikan istri Anda bahagia lagi, bawa istri Anda ke toko emas. Insya Allah gimana Bu? Senang kata ibu-ibu. Ibu-ibunya senang, suaminya senep ya. Senep itu ya pokoknya cicilannya bertambah nanti. Jadi tidak sama. Tidak sama. Apakah harus tanggal 2? Tidak harus. Kita buktinya sekarang di akhir. Makanya betul di salah satu syair atau bait itu, walau anna sa'aina kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Jadi untuk maulid itu tidak harus tanggal 12 Rabiul Awal, tidak harus di bulan Rabiul Awal, tidak harus. Karena ini sekali lagi betul yang disampaikan oleh Gus Wahab tadi, ini bukan yang kemudian berkaitan dengan ibadah maksusah, ibadah yang memiliki waktu, enggak. Ini namanya adalah ghairu mahdhah. Cuma paling tidak kita yang begini berkumpul bersama memuji Rasulullah, keagungan Nabi, tetap ada cantolan dalil umumnya. Tadi siang dalil itu ada berapa? Ada 2 ya, ada dalil khas, ada dalil am.
kita yang secara tradisi mengamalkan ini tetap ada dalil amnya, yakni dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi itu datang ke Masjid Nabawi, lalu ada sahabat berkumpul. Setelah sahabat berkumpul, Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Kenapa kalian berkumpul bersama di sini? Duduk-duduk bersama. Sahabat menjawab, "Nahnu nadhkurullah." Nabi, kami kumpul bersama ini, kami berzikir kepada Allah. Wa nashkuruhu ala ma hadana lil Islam. Kami bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kami, kenikmatan menjadi Islam. Wa manna alaina bika. Dan atas Allah memberi anugerah kepada kami denganmu. Ini. Jadi alama manna alaina bika itu adalah menjadi dalil umum terkait kumpul-kumpul atas anugerah pemberian Allah kepada kita, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad. Kalau yang lain alama man nabihi, alama man nabihi itu bihinya masih muhtamil, rujuknya ihtimal kenikmatan Islam, ya. Tetapi ketika dalam riwayat Imam Ahmad alama man nabika, itu jelas bersyukur atas anugerah diberikan sosok Nabi Muhammad. Apakah tidak bertentangan dengan hadis Muslim yang bihi? Enggak. Jadi ada istilah di dalam ilmu hadis itu ziyadatus thiqah makbulah. Kalau ada dua perawi ini sama-sama perawi sahih, daya akuratnya bagus, hafalannya bagus, terpercaya, meskipun redaksinya beda, itu diterima, tetap sahih. Kecuali kalau satu dhaif, maka jadi menjadi mungkar nanti, atau boleh jadi menjadi syadz karena mukhalafah terhadap perawi yang lebih terpercaya. Ini keseluruhannya sama-sama sahih. Jadi sekali lagi pada intinya kita berkumpul karena mensyukuri atas penciptaan Allah, atas Nabi kita Nabi Muhammad, dengan cara tadi seperti yang disebut oleh Gus Wahab, dengan cara-cara yang tidak menyimpang, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka sekali lagi diperkenankan dan diperbolehkan. Ini insya Allah karena yang biasa berdebat dengan Wahabi itu Gus Wahab, nanti pertanyaan-pertanyaan beratnya adalah Gus Wahab, ya. Kalau yang ringan-ringan saya, Gus Wahab ini siap didebat oleh siapa saja, asalkan bukan istri beliau yang mendebat. Sama saya juga begitu. Ibu-ibu sini galak-galak apa enggak, Bu? Saya doakan istri orang Riau sabar semua. Kalau aminnya kenceng berarti banyak yang galak di sini. Bu, sekali lagi Bu, jangan galak-galak ke suami. Kenapa? Sebab kalau istri galak pasti suami itu takut, ya. Setinggi apapun derajat suami, maka istri akan lebih tinggi. Kalau di satu daerah ada jenderal bintang 1, itu pulang ke rumah, dia kalau punya istri yang bisa merintah sambil memarah-marahi, berarti istrinya otomatis bintang 2 itu. Ya, karena yang mampu merintah bintang 1 cuma bintang 2. Nah, kami di NU, di Jawa Timur, di Jawa, dimanapun, Kiai NU itu biasanya bintang 9. Ya. Kalau ibu nyai marah itu berarti ibu nyai bintang 10 itu. Akhirnya kami para suami mencari bintang 7, ya. Bintang 7 itu pening. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kembalikan ke Buya yang terlihat lebih sabar daripada yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai syubhat tentang Maulid Nabi itu adalah akal-akalan yang memang khas orang Wahabi. Sering di dalam kepalanya dibuat sebuah gambaran, tetapi gambaran itu hanya ada di kepala dia, lalu dia hukumi. Tapi hukum itu dibuat general untuk semua yang menurut dia disamakan dengan yang ada di kepalanya, dan itu tidak amanah ilmiah, itu jahat. Maka ini satu di antara khasnya orang Wahabi, dia buat di kepala itu suatu masalah,
lalu yang kepala yang dihukuminya, tapi yang salah kita. Itu kan jahat itu. Betul kan ya? Yang jahat itu, yang masalah di kepala dia, tapi yang dihukumi kita. Dan itu bisa Bapak Ibu lihat apa saja yang dihukumi oleh orang Wahabi. Nah, oleh karena itu tadi ya Abdul Wahab Ahmad sudah cerita, orang Wahabi itu suka akal-akalan. Itu pun lemah. Yang kedua kata Yai Ma'ruf, orang Wahabi suka membuat suatu masalah di kepalanya lalu dihukumi di kepalanya, yang salah kemudian kita. Nah itu, jadi ini dua kata penting yang Bapak Ibu perlu paham malam ini supaya kedepannya ngerti Wahabi itu tak perlu didengar, karena kata kayak Abdul Wahab tadi, tidak muktabar Wahabi dalam ranah ilmiah. Cuma gini ya, orang sekarang itu sering bingung, kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mana ya? Inilah yang banyak kita ini masih bingung ya. Jadi mohon ya Abdul Wahab menjelaskan sebenarnya yang Ahlus Sunnah itu yang mana. Dan kalau kita mestinya jika ada orang menyerang Ahlus Sunnah, apa yang mesti kita lakukan ya? Apalagi ini masyarakat banyak bingung ya. Nah, mohon ya Abdul Wahab menjelaskannya. Baik. Memang Ahlus Sunnah ini diperebutkan, ya, diperebutkan. Tapi perebutan ini adanya sekarang. Beberapa ratus tahun terakhir ini, 200 tahun terakhir lah kira-kira. Kalau dulu, zaman dulu, maka tidak ada istilah perebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa lalu itu sudah jelas siapa yang dimaksud. Imam Murtadha Az-Zabidi mengatakan, idza utliqa Ahlus Sunnah fal murad al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau ketika disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di kitab-kitab ulama yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Siapa Asy'ariyah Maturidiyah? Adalah orang yang akidahnya mengikuti akidah Rasulullah sebagaimana kemudian dijelaskan dengan dalil-dalil akli, dijelaskan dengan metode-metode yang rasional sehingga orang bisa mantap. Lah ini yang ngasih penjelasan seperti itu namanya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah ini berarti itu. Jadi zaman dulu itu tidak ada klaim-klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada. Yang ya Ahlus Sunnah ya kita ini. Nah, Asy'ariyah Maturidiyah kemudian dalam fikih itu siapa? Mereka adalah 4 madhab. Wahabi madhab apa? Tidak punya madhab mereka. Mereka bikin madhab baru, madhab sendiri. Kadang ngaku madhabnya madhab Imam Ahmad, tetapi itu kalau pas cocok, kalau nggak cocok nggak, ya, dilibas juga itu madhab Imam Ahmadnya. Jadi mereka orang-orang baru saja. Tapi kalau kita membaca turas, yang dimaksud ya 4 madhab dan akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah ini adalah mayoritas ulama, mayoritas kaum muslimin dalam 1000 tahun terakhir. Jadi semenjak abad ketiga, abad keempat, memasuki abad keempat, itu kemudian semua umat Islam ini itu lebih dari 90% itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah ini, jadi kalau orang ngomong Islam itu siapa? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Yaitu 4 madhab atau Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, mereka itu yang asli. Klaim kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Wahabi, itu adalah klaim-klaim baru saja, baru muncul belakangan. Dan tapi ketika diteliti tidak ada dasarnya. Karena itu yang ulama mereka yang jadi cantolan penentu benar dan tidak benar itu siapa? Hanyalah 2 orang. Siapa? Pertama adalah Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah dipakai selama tidak bertentangan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, kirim pahala itu nyampe, Muhammad bin Abdul Wahab bilang, oh enggak nyampe, maka yang dipakai Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, karena itu mereka disebut Wahabi. Karena patokan kebenarannya ada di pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu. Dan mereka mengklaim istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan istilah ini enggak boleh lepas. Kita harus pakai terus. Dan lagi ada istilah Salafi. Salafi itu istilah kita.
Makanya pesantren-pesantren, kalau ada pesantren salaf, yang dimaksud pesantren mana? Ya pesantren kita yang rata-rata itu Syafi'iyah, Asy'ariyah. Kalau di Jawa ada pesantren-pesantren salafi, itu yang dimaksud adalah pesantren-pesantren kuno. Pesantren-pesantren yang madhabnya Syafi'iyah, akidahnya Asy'ariyah. Baru beberapa tahun belakangan ini, 20 tahun, 30 tahun belakangan, muncullah pesantren baru menyebut dirinya sebagai salafi, terus kita disebut ahli bid'ah. Nah itu. Nah ini yang ngaku-ngaku pendatang baru saja itu. Baik, saya kira demikian. Ya Ma'ruf, tadi sudah dibahas ada mazhab kata beliau. Kita mesti ikut 4 mazhab. Kenapa tidak langsung Quran Sunnah ya? Kok mesti bermazhab? Apa harus umat ini bermazhab ya? Baik, terima kasih. Jadi kita ketika kemudian mempelajari di dalam beragama dalil itu kan banyak. Hadis Nabi kata Imam Bukhari ada 300.000. Ada 300.000 hadis. Nabi sholat, hadisnya itu banyak. Hadisnya itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, Ashabul Masanid, terpencar di mana-mana. Andaikan hari ini tanpa bantuan ulama ya, tanpa bantuan ulama, lalu kita ngecek ke Bukhari, ke Muslim, ke kitab-kitab hadis, saya tidak yakin sholat kita bisa benar. Saya tidak yakin. Kenapa? Karena dari sekian ribuan hadis tentang sholat, imam-imam kita itulah yang merumuskan. Nabi mengawali dengan takbir, Nabi kemudian membaca iftitah, Nabi membaca Fatihah. Terkadang Nabi iftitahnya tidak dibaca, ganti iftitah yang lain. Oh ini sunnah ini. Nabi baca Fatihah terus, oh ini wajib ini. Jadi andaikan ada orang awam kok tidak pakai mazhab, saya yakin mempelajari agama akan keliru, akan salah. Sehingga ketika kita bermazhab justru menjadikan kita ini beragama lebih enak. Oh sholat diawali begini, ini yang dibaca rukuk sujud, yang tidak boleh ditinggalkan ini, yang dianjurkan, malah lebih enak, lebih praktis. Saya tanya Pak, saya tanya pada Anda semuanya, kalau Anda di antara panjenengan, di antara Anda sekalian ada yang sakit, itu kira-kira langsung beli obat ke apotik atau ke dokter dulu? Kemana? Kenapa kok tidak langsung ke apotik? Wong apotik sudah ada obat-obatannya. Kenapa? Langsung Anda datangi itu di apotik, tidak usah bertanya ke apoteker, lalu minum itu obat-obat itu. Kira-kira apa yang terjadi? Kena racun kira-kira. Nah, para ulama kita ke dokter itu karena dokter yang tahu ilmunya. Di bidang ilmu kedokteran kita taklid kepada dokter tidak ada masalah. Giliran pada agama taklid kok kemudian dianggap masalah itu. Jadi silahkan yang tidak mau taklid, kalau punya penyakit tidak usah ke dokter, obati sendiri. Tidak bisa lepas. Jadi kita ini hampir dalam semua ilmu yang tidak kita ketahui, kita pasti taklid. Kita bangun rumah ikut pada desain, ahli desain kok. Kita ketika mobil rusak, coba diperbaiki sendiri, dilepas itu baut-baut, nanti bingung nanti masangnya kembali. Jadi sekali lagi, kalau di dalam banyak hal aspek kita itu taklid kepada orang-orang yang ahli ilmu di bidang tersebut, lalu di dalam ilmu agama kok enggak boleh? Jadi sekali lagi justru dengan taklid itu para ulama yang kemudian merumuskan bagaimana tata cara beribadah, bagaimana tata cara melakukan dengan cara lebih praktis, lebih simpel, tidak membuat repot, tidak perlu mengerahkan daya kemampuan. Kalaupun mengerahkan tambah bingung.
Wong kita perangkatnya tidak memiliki selengkap para ulama mujtahid kita. Ya, jadi sekali lagi kita bermadhab itu justru lebih mudah, lebih praktis di dalam beribadah. Sebagaimana kalau kita sakit kita taklid kepada dokter, kendaraan kita rusak kita taklid kepada montir-montir. Ketika bangunan ini kita bangun, kita juga taklid kepada juru apa itu namanya Pak? Arsitek dan lain sebagainya. Matur nuwun. Kemudian ada nih ya Ma'ruf ini. Belakangan banyak orang belajar tuh pakai video-video pendek ya. Nonton video, nonton YouTube, lalu menganggap itulah kebenaran mutlak. Sarannya gimana ya? Orang mengaji pakai video-video ini ya. Ada beberapa ilmu yang tidak bisa dipelajari secara otodidak. Contoh sholat, tidak bisa. Sholat hanya sekedar, kalau tanpa belajar dari awal loh ya, kecuali kalau kita dari kecil sudah diajari, sudah melihat ya. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari YouTube langsung dipraktekkan, andaikan keliru, YouTube tidak bisa meluruskan, YouTube tidak bisa mengarahkan. Makanya ada beberapa ilmu yang harus talaki, yang harus bertemu, termasuk diantaranya ilmu makharij, ilmu tentang makhraj huruf, itu harus talaki itu ya. Nah, jadi terkait dengan ini tidak bisa dipelajari dengan otodidak. Kalau tadi saya beri contoh, tadi siang ada dokter sekolah ilmu bedah di fakultas kedokteran, lalu ada satu orang otodidak belajar di internet ilmu bedah. Anda kira-kira mau jadi pasiennya dokter ilmu bedah apa orang otodidak ahli bedah ini yang ngakunya ahli bedah? Mau jadi pasiennya mana Pak? Kalau rela dengan pingin tambah bahaya ya silahkan ikut yang otodidak. Ini termasuk yang otodidak, tidak boleh ya. Jadi kita di dalam ilmu agama tetap mengikuti jalur kiai-kiai, guru-guru kita, tuan guru, buya dan lain sebagainya. Kecuali yang sifatnya motivasi, penyemangat, kemudian menjadi pengetahuan, itu boleh dari YouTube. Tapi beberapa hal yang kemudian menjadi prinsip, tetap kita harus berguru secara langsung talaki. Matur nuwun. Jadi fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Mesti tahu kita yang ngajar siapa, ilmunya apa, belajarnya di mana, sanad ilmunya nyambung atau tidak. Betul ya? Ini ya, ada lagi yang menarik ya. Katanya ngapain para ustadz tuh sibuk membahas tentang aswaja? Kenapa membantah Wahabi? Ini kan macam kayak orang tak ada kerjaan dan cari heboh aja katanya. Gimana caranya nyikap ini ya? Iya, memang ketika ini real ya, pengalaman kami ya, ketika kita membahas aswaja seperti ini, dikira orang cuman orang cari ribut, orang cari perhatian gitu kan. Padahal tidak. Hal seperti ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya orang boleh setuju atau tidak. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti ada yang tidak setuju. Tapi itu harus dilakukan. Harus ada yang menjelaskan. Kalau misalkan guru-guru kita disebut sesat semuanya. Orang tua kita sesat. Semua leluhur kita sesat semuanya. Guru-guru kita dianggap gak paham agama. Terus masuk kita diam. Masa kita terus harus pasrah, alah sudahlah ini kan perbedaan pendapat. Loh bukan. Perbedaan pendapat itu yang tidak berhubungan dengan orang lain, yang gak berhubungan dengan nama baik, gak menyesatkan orang. Tapi kalau sudah berani menyesatkan orang, maka dia harus berani apa? Berani bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bagaimana? Berani dalam diskusi ilmiah. Harus berani. Nah, makanya ketika kemudian ada serangan-serangan terhadap para guru kita, disesat-sesatkan, disirik-sirikkan, pokoknya semuanya kayak kata Buya Al-Noh tadi, yang ada di pikiran mereka itu diungkapkan salahnya ke kita gitu.
Ada orang ngaji baca Yasin di kuburan, dianggap nyembah kuburan. Loh, kalau orangnya bilang saya nggak nyembah kuburan, tetap ngotor aja, kamu nyembah kuburan. Lah memang yang niat itu siapa sih? Niatnya yang melakukan atau niatnya yang menuduh gitu? Kan begitu. Memangnya nanti malaikat Mungkar Nakir udah tanya, kenapa kamu ini niatnya nyembah kuburan ya? Kata si itu, masa gitu kan? Enggak. Oh, ya malaikat nanyanya apa yang kamu lakukan, niatmu bagaimana, ya begitu. Enggak, bukan kamu ini syirik menurut Wahabi, kan enggak gitu kan. Jadi orang ini, ya kita punya hak, ketika kita disalahkan kita punya hak untuk jawab. Ya. Orang kemudian menganggap itu sebagai cari sensasi, cari heboh apa segala macam, ya itu adalah su'don dia gitu kan. Ya kita, ya terserah lah. Orang itu kan memang ada orang yang pilihannya dua, su'don atau husnudon, begitu saja. Nah ini hanya dia menggambarkan dia pilih jalan yang mana begitu. Jadi seperti ini nih, ya sebenarnya bagian dari hak jawab. Hak jawab. Kita jawab karena mereka dulu yang mulai. Jadi kita jawab, menjelaskan bagaimana sebenarnya dasar kita. Mereka bilang kita nggak punya dalil, ya kita jawab, kita punya dalil. Yang salah itu justru ini, gitu kan? Nah kita berani kita. Nah ini hak jawab kita. Kalau mereka kemudian ketika mereka di atas angin, gak ada yang jawab, mereka bilang mereka semuanya kalah, ahlul bid'ah gak bisa jawab. Ketika mereka dijawab, mereka harus bilang kita didolimi, dijelek-jelekkan. Karena repot itu. Playing victim ya, playing victim. Terus kemudian ketika mereka gak ada yang jawab, mereka, ini wah hebat sekali itu, tinggi sekali ucapannya. Tapi ketika kita nantang mereka untuk diskusi, tidak ada yang mau. Jawabnya, kami tidak mau berdebat. Loh, dari awal siapa yang ngajak debat gitu kan? Jadi orang itu kalau berani bilang orang lain sesat, maka harus berani diskusi ilmiah. Kalau mengunci diri, maka dia selamanya tidak akan tahu yang benar adalah dirinya atau lawannya. Ini kaidahnya. Kalau berani bilang orang lain salah, berani diskusi tatap muka. Karena kalau nggak berani terus bilang kamu salah, kamu sesat, kemudian saya nggak mau debat, sudahlah, wassalamualaikum, pergi. Lah, lihat terus apa jaminannya kalau dia yang benar bukan lawannya? Dia menutup diri dari hidayah. Artinya. Kalau kami ini sering sekali membuka diri, tapi lawannya kan yang nggak mau. Gitu. Iya, saya berulang kali dapat tantangan seperti itu ketika dibikinin acara, ya acaranya buyar-buyar sendiri, nggak ada. Atau ketika acaranya jalan, musuhnya yang nggak datang. Nah itu, ya biasa saja itu. Baik, saya kira demikian. Ada tambahan. Jadi kenapa Wahabi itu saling tahzir sesama mereka? Apa sudah capek mentahzir kita lalu yang di dalam ini tahzir gitu? Ya memang ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah al-jamaah. Al-jamaah itu artinya setia pada komunitas kaum muslimin. Artinya di pikirannya itu adalah setiap kawan pada semua umat Islam. Pokoknya sesama Islam itu ya harus kompak gitu kan. Harus kompak. Makanya ada 4 madhab tidak saling tahdir, meskipun beda. Yang satu bilang bismillah tidak wajib, yang satu bilang bismillah wajib. Tidak saling tahdir. Bahkan yang lebih berat, yang satu bilang bismillah itu termasuk ayat Al-Quran, yang satunya bilang bismillah bukan ayat Al-Quran. Nah itu kalau salah bisa kafir loh, menentang, tidak mengakui ayat. Nah, tapi tidak ada yang bilang begini, tidak ada. Semuanya ya oke, kita beda pendapat, selesai. Padahal ribuan pendapat beda itu. Asy'ari Maturidi ada bedanya. Tapi beda-bedanya itu tidak menimbulkan tabarri, tidak menimbulkan berlepas diri. Dalam kitab At-Tafsir, Imam Al-Isfirayini mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika berbeda di internal mereka, tidak ada yang menyebabkan mereka saling tuduh bid'ah, saling tuduh sesat, tidak ada. Ya beda pendapat, ikhtilaf. Tetapi kalau ahlul bid'ah enggak. Begitu ngumpul, beda dikit, langsung sesat, langsung kafir. Ya. Termasuk yaitu di antara mereka. Makanya mereka nggak bisa rukun. Baru rukun kalau sama dalam semua hal. Beda dikit tahdir. Nah itu ya memang sudah ciri khas.
petunjuk dari Allah, karakter itu, semua di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti akan saling tahdir. Beda dikit, tahdir, dihabisin. Ya, oke. Tapi saya jelaskan gini, jangan diartikan sebagai saya Kiai Ma'ruf kemudian benci mereka, tidak ya. Tidak. Kita memprotes pendapatnya. Ketika mereka mengatakan gampang membid'ahkan orang, gampang mensyirikkan orang, itu yang kita protes. Kalau orangnya tidak. Saya punya teman Wahabi, saya punya teman, bahkan teman baik. Ya biasa saja. Saya berkunjung ke rumahnya, ya biasa saja, ya teman lah, teman. Tapi ya itu, kalau nerima saya berarti dia terbuka. Berarti dia terbuka ya. Tidak semua yang siap terbuka gitu. Tapi pokoknya kita tidak membenci orangnya. Tidak ada. Kita Aswaja ini nggak benci orangnya. Orang Wahabi kita nggak benci. Makanya kita biasa saja. Nggak kemudian anti seperti mereka itu enggak. Seandainya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mau cari masjid gitu, mau cari masjid, ada enggak pernah kepikiran, jangan masjid ini, gitu. Enggak ada kan? Kita bebas aja, pokoknya masjid ya masjid. Masjid enggak usah dilabeli, karena kita itu al-jamaah, jamaatul muslimin. Sama aja, masjid itu ya masjid. Mendirikan masjid sunnah bagus, ya berarti masjid sunnah semuanya. Tapi karena semua, maka nggak usah dilabeli, ya masjid gitu saja, masjid kaum muslimin. Mereka enggak, mereka perlu bikin identitas baru. Kenapa? Karena enggak rukun. Enggak mau mereka sama dengan kita, enggak mau. Mereka bikin masjid, ini masjid sunnah. Kalau itu yang lain kayaknya masjid bid'ah, kan begitu kan, seolah-olah. Kalau Jumatan, kalau apa, jamaah di masjid itu, jangan di masjid itu ada. Nah, mereka bikin distingsi sendiri. Bahkan mereka bikin jualan apa dikasih label sunnah-sunnah, seolah yang lain bukan sunnah. Sampai perumahan, bikin perumahan sunnah. Seolah yang lain perumahan bid'ah. Nah gitu kan. Nah ini gimana ini kan, berarti menunjukkan tidak rukun gitu kan. Tidak rukun. Dengan orang Islam tidak rukun, dengan temannya sendiri gampang pecah kongsi itu. Dikit-dikit tahdir gitu. Termasuk teman saya yang saya ceritakan itu Wahabi, itu ditahdir buahnya orang. Tahdirnya kejem, dihabisin dia. Keluarganya diusik, disuruh cerai, kemudian bisnisnya dihabisin, kayak orang kafir pokoknya sudah. Gak boleh orang bisnis dengan dia. Semua ceramahnya, orang dapat jadwal di mana-mana se-Indonesia dibatalkan, dihubungi panitia-panitianya, jangan ngundang ini, pokoknya dihabisin semuanya, dihancurkan sehancur-hancurnya. Nah kalau kita kan enggak, kita enggak pernah begitu. Seandainya saya punya beda pendapat dengan Kiai Ma'ruf, dengan Buya Al-Nof, dengan yang lain, ya hanya sekedar beda pendapat gitu, selesai lah. Tidak ada itu yang lain, tidak ada saling tahdir. Karena kita al-jamaah, diingat ini ciri yang membedakan kita dengan mereka. Kalau mereka tidak. Jadi pendapat kita mungkin benar, orang mungkin salah, sama juga. Orang bisa salah, kita bisa benar, dan sebaliknya. Tak ada manusia yang pasti benar saja dan pasti salah saja. Hanya Nabi yang maksum. Ya Ma'ruf, ini sering dituduhkan nih, jamaah kita nih, masyarakat kita nih, beramal itu ngikut-ngikut orang tua mereka. Nggak ada dalil mereka beramal ya. Gimana kita meresponnya ya? Turun-temurun gitu, tradisi ngikut-ngikut gitu. Baik. Dulu Islam itu menyebar ke tanah Nusantara, khususnya melalui Sumatera ya, dan Anda kita semua berada di sini sekarang, itu lebih sampai amaliyahnya dulu. Jadi Ibnu Battutah ketika beliau itu ke Pulau Sumatera ini, beliau menjumpai sultan saat itu. Di negeri ini mazhabnya sudah Syafi'i, berarti kan amaliyahnya sudah amaliyah Syafi'iyah. Kemudian terus menyebar ke Jawa, ke Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya. Itu lebih dulu nyampe amaliyahnya, tidak bersamaan dengan dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya itu setelah para ulama kita mondok ke Mekah, mondok ke Mesir. Maka kemudian dibawalah kitab-kitab majmu', dibawalah kitab-kitab besar, dan di sana ternyata kemudian ada dalilnya. Jadi ibarat
Bapak Ibu pakai HP, Islam yang kita amalkan hari ini itu Islam yang aplikatif, yang tinggal diamalkan. Bapak Ibu kalau pakai HP kan langsung pencet kan, telepon, SMS, itu kan tinggal pencet. Dalilnya mana? Dalilnya ada di kerdus bukunya. Di situ dijelaskan penggunaan ini begini, penggunaan ini begini. Nah, apa yang kita amalkan di dalam Fathul Qorib? Di Fathul Qorib kan dijelaskan sholat takbir begini. Oleh Wahabi dituduh di kitab ini tidak ada dalilnya. Loh, kalau pengen dalil ya buka Majmu'. Fathul Qorib itu aplikasinya, tuntunan praktis mengamalkan. Di kitab-kitab induk banyak dalilnya. Nah, yang kita kaji tadi, itu saya ambil dari kitab-kitab besar tadi. Oh, ini dalilnya ini begini, dalilnya zikir suara keras ini. Nah, Salafi Wahabi itu mereka tidak punya kemampuan membuka kitab-kitab seperti Majmu'. Mereka tidak sempat melihat ke sana. Mereka pokoknya sudah didoktrin oleh gurunya menyalahkan ya. Tinggal itu semua disalahkan. Andaikan mereka sebelum menyalahkan itu mencari tahu dulu referensinya mana, insya Allah tidak jadi menyalahkan orang lain. Apa buktinya? Buktinya ya, satu contoh, mereka kan tidak mau zikir suara keras karena didoktrin oleh guru-gurunya tidak ada dalil suara keras. Lalu kita sampaikan riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, inna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi. Itu Wahabi nolak itu. Lu ndak, ini Nabi ndak zikir secara terus menerus ini. Lu Anda ini ikut Nabi apa ikut ustadz Anda? Berarti kan sebenarnya dia lebih percaya kepada ustadznya daripada kepada hadis. Setiap hadis yang kita sampaikan selalu ditolak oleh mereka. Jadi sebenarnya mereka ini pengikut hadis Nabi ataukah pengikut Syekh Albani? Jadi sebenarnya mereka lebih parah daripada kita yang dituduh taklid buta. Sebenarnya lebih taklid dia daripada kita. Kita masih menerima. Oh, mazhab kita dalilnya ini, mazhab lain dalilnya, kita menerima. Lah mereka tidak mau hadis dari kita. Kok jadi tegang semua, kenapa ini Pak? Ya, jadi sekali lagi Anda sudah sering, makanya kalau saya jumpa khususnya orang kantoran, saya kalau ngaji di Surabaya kantoran itu ada ndak riwayat salaf baca Quran di kuburan, saya kasih linknya Ustadz Somad ya, karena orang-orang kantoran kan lebih menerima Ustadz Somad ya, jadi ketika mereka sudah terdoktrin oleh guru-gurunya ndak ada hadisnya, padahal ada, ya tinggal di orang-orang yang menurut dia terpercaya yang kita sampaikan. Dan ini kebiasaan dari Ibnu Taimiyah dari dulu. Ibnu Taimiyah kan juga begitu, tidak ada riwayat ulama salaf, tidak, padahal ada. Ini terus ke bawah sampai ke pengikutnya sekarang. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan masalah ini, yang kita amalkan tetap teruskan, amalkan dulu, nanti tetap kepada guru-guru kita yang di Al-Azhar, kiai-kiai kita yang di pesantren, beliau yang kemudian tulisan-tulisannya itu menunjukkan dalil yang telah kita amalkan, memiliki riwayat dan memiliki dalil. Kira-kira pertanyaan yang tidak membuat tegang, pertanyaan apa Ustaz? Tambahan ya, ini kan sering dalil itu apa hanya Quran dan Sunnah aja ya? Kan selama ini sering sebut mesti sesuai Quran dan Sunnah. Apa mesti terbatas hanya Quran dan Sunnah itu ya? Enggak, jadi dalil utama tetap memang Quran hadis, tetapi ulama kita itu sepakat dari dulu ijma' dan qiyas itu bagian dari dalil. Lo mana?
Hadis itu kan Nabi cuma menjelaskan taraktu fikum amroini, ya. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, yakni Quran dan Sunnah. Dari mana ijma' qiyas? Ini terdapat di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa yang berbunyi ati Allah, patuhilah Allah, yakni Al-Quran, wa ati'ur Rasul, patuhilah Rasul, yakni hadis, wa ulil amri. Itu dijelaskan di dalam kitab tafsir Ar-Razi adalah ayil ijma'. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, itu qiyas. Jadi kalau ada sesuatu yang kalian perselisihkan, maka kembalikan sesuatu tersebut kepada Al-Quran dan hadis. Raddul far'i ilal asli, itu namanya qiyas. Jadi qiyas itu bagian dari dalil, ya, bagian dari dalil. Jadi yang disepakati ulama dari dulu, mulai dari Maroko sampai Merauke, ya 4 ini, Pak. Yang disepakati oleh ulama kita mulai dari Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan sampai Pacitan dan Magetan seperti tadi, ya 4 ini, Pak. Ulama yang di Madinah sampai Madiun, Madura, ya 4 ini, Pak. Ya. Jadi Quran, hadis, ijma', qiyas. Di semua usul fikih, Pak. Di semua usul fikih 4 ini. Baru ada tambahan dari beberapa mazhab. Ada yang menjadikan dalil itu juga qaulus sahabi, ucapan atau perbuatan sahabat. Kita tarawih 20 dari Sayyidina Umar. Kita sholat Jumat azan 2 kali dari Sayyidina Utsman. Baca Quran ketika ada orang meninggal itu ada riwayat dari Sayyidina Umar. Kemudian tadarus di malam hari Ramadan juga riwayat Sayyidina Umar. Ada sekian banyak fi'lus sahabah yang ternyata kita menerima. Ada juga istihsan dari mazhab Hanafi. Ada juga maslahat mursalah dari mazhab Maliki. Intinya banyak dalil itu yang pada intinya sekali lagi tidak sampai bertentangan dengan Quran hadis, tetapi sejalan dengan hasil ijtihad yang terdapat di dalam Quran dan hadis. Makanya kalau mau belajar ijtihad itu tidak bisa melalui pertemuan liko-liko atau pertemuan daurah-daurah sada, tidak cukup. Kemana? Kuliah, Pak. Kuliah, mondok, nama jurusannya jurusan usul fikih. Ya. Usul fikih beda dengan usul rapat. Ini mereka bisanya cuma usul, sama seperti usul ketika rapat itu saja. Ya, ternyata setelah saya cari, saya punya teman, kalau rapat itu usulnya bagus-bagus itu. Tapi giliran implementasi orangnya tidak datang ini. Ya, setelah diteliti, dicari, oh ternyata ini kuliahnya itu jurusan usuluddin, makanya usul terus dia. Ya, jadi ya bukan kampusnya yang keliru, bukan jurusannya ya. Terlalu sering usul itu. Ya, termasuk Wahabi ini juga sering usul, ya. Tetapi tidak usul dan usil kalau mereka. Andaikan mereka belajar usul fikih, mereka tahu, Pak. Oh, alurnya begini, jalurnya begini. Maka dia akan mengetahui bagaimana ijtihad para ulama kita. Ya Abdul Wahab, masyarakat ini sekarang dibingungkan ya. Ngaji sifat 20 dulu sehingga hafal wujud kidam bako. Tapi kata orang sifat 20 itu sesat ya, itu bid'ah. Mestinya ngajinya akidah uluhiyah, akidah rububiyah, akidah asma wa sifat. Sebenarnya yang benar mana ya? Yang benar adalah sifat 20. Jadi sifat 20 itu banyak orang yang salah paham. Dikira ada orang yang mengatakan sifat 20 gak benar karena lagi-lagi kayak tadi di pikirannya mikir sendiri, gak nanya, gak apa, pokoknya mikir sendirilah dia. Mengatakan bilang begini, sifat Allah kok cuma 20, padahal kan banyak katanya. Ar-Rahman Ar-Rahim aja gak ada, itu gak masuk katanya. Ya kan? Kok cuma 20? Berarti mengingkari dong sifat-sifat yang lain. Lah inilah dia, kalau gak nanya langsung menyimpulkan. Harusnya nanya, yang benar gimana? Yang 20 itu sifat wajib akli. Wajib akli itu apa?
yang akal dapat memutuskan bahwa itu pasti benar, pasti ada. Akal ini tidak mungkin mengatakan itu tidak benar. Jadi kenapa belajar sifat wajib akli ini? Karena ini berguna ketika ngomong dengan orang kafir, orang ateis, itu gunanya. Kenapa? Sebab mereka gak percaya Quran, hadis. Orang kalau gak percaya Quran, hadis mau didalili pakai Quran, wong ke Qurannya gak percaya. Mau didalili pakai hadis, wong hadisnya gak percaya. Nabi Muhammad dibilang nabi palsu, udah gimana? Ya berarti pakai apa? Pakai akal. Nah, makanya dibuatlah kriteria sifat wajib akli. Ini supaya kita bisa ngomong dengan orang yang kafir. Nah, kemudian ketika dibilang sifat wajib, mereka salah paham lagi. Sifat wajib, dikira wajib itu wajib, ada wajib, sunnah, makruh itu loh. Sifat wajib, oh maksudnya mewajibkan sifat ke Allah. Mau kok ngatur-ngatur Tuhan, Tuhan wajib begini, wajib begitu, kata mereka. Nah ini lucu sekali ini. Nggak ada, bukan itu maksudnya. Padahal yang dimaksud sifat yang pasti secara akal itu benar. Contoh, Allah itu pasti ada, mustahil tidak ada. Kenapa? Kita lihat ini alam semesta ini semuanya adalah desain. Kalau ada desain berarti ada desainernya, kan begitu. Kok tahu kalau desain? Oh iya, alam semesta ini teratur, Pak. Ada hukum fisika yang mengaturnya. Kita ini kalau saya lepas, apa yang terjadi? Jatuh. Kok tahu jatuh? Ini ada hukum yang mengatur, keteraturan. Ini artinya desain. Artinya ada yang buat. Kalau ini dilepas berarti akan jatuh ke bumi. Seandainya yang bikin semesta ini ngasih aturan lain, ketika dilepas malah ke atas, ya bisa saja. Nah ini namanya desain, berarti ada yang ngatur. Kalau api itu panas. Kok panas sih? Apa yang mengharuskan api panas? Padahal harusnya api itu, seandainya yang buat itu bisa api dingin, bisa saja. Tapi yang dibuat panas, oh itu berarti ada yang ngatur. Memang desainnya api panas. Oh berarti semua ini adalah desain, berarti apa? Tuhan pasti ada. Nah ini sifat wajib wujud namanya. Ya benar. Jadi ini apa? Canggih sekali itu sifat 20 itu. Kalau dibahas beda dengan terus yang kemudian pembagian tauhid yang 3 itu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini pembagian paling tidak ilmiah di dunia. Kenapa? Kok tidak ilmiah? Pertama kata mereka, tauhid rububiyah mengakui Tuhan hanya Allah saja, pencipta alam semesta yang bisa memberikan manfaat dan madarah. Hanya Allah. Katanya semua musyrikin itu bertauhid rububiyah, kata dia. Terus tauhid uluhiyah, tauhid menyembah Allah saja, gak menyembah yang lain. Berarti apa berarti? Ngapain orang musyrik nyembah berhala kalau berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa? Coba. Mungkinkah musyrikin menyembah berhala kalau berhalanya tidak melakukan apa-apa? Tidak mungkin. Orang musyrik itu menyembah berhala karena berhalanya dianggap dapat menjadi syarik, sekutu Allah, dapat menjadi niddan dalam Al-Quran. Artinya saingan Allah yang bisa memberikan madarrah, bisa memberikan manfaat. Nah itu yang disebut syirik. Kemudian konsekuensi lagi, kata mereka, siapa Abu Jahal itu muwahhid, bertauhid dalam level rububiyah. Mana ada sejarahnya Abu Bakar dibilang orang bertauhid? Abu Lahab orang yang bertauhid. Maaf, salah sebut. Tidak ada sejarahnya. Yang bertauhid itu Abu Bakar. Abu Lahab yang musyrik, itu istilah Qur'annya musyrik semuanya. Kok orang musyrik kemudian dibilang bertauhid? Ini jelas melanggar Qur'an. Bertauhid di satu sisi, tidak ada itu. Tauhid itu tidak bisa dibeda-beda, dibedah-bedah, tidak bisa dibagi dua. Tauhid ya satu aja, tauhid. Kalau musyrik, ya musyrik menyembah banyak Tuhan. Nah itu musyrik, tidak bisa. Musyrik di satu sisi, tauhid di satu sisi, itu tidak bisa. Sama seperti mengatakan
apa ya, separuh laki-laki separuh perempuan, itu tidak bisa. Ya kalau laki ya laki, perempuan ya perempuan gitu. Oke, jadi ini secara ilmiah tidak bisa diterima. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, tidak ada hubungannya itu dengan tauhid, karena isinya cuma melarang takwil. Melarang takwil itu bukan bab tauhid, itu bab lain. Bagaimana cara memahami sifat-sifat Allah? Apakah ditakwil, apakah ditafwid? Ulama Ahlussunnah mengatakan boleh ditafwid, boleh ditakwil. Oh, Ibnu Taimiyah mengatakan bagaimana? Tidak boleh tafwid karena tafwid itu tajhil, tidak boleh takwil karena takwil itu taktil, membuang sifat. Berarti gimana? Pokoknya pahami apa adanya, seperti halnya sifat-sifat yang kita pahami, kita kenal. Apa maksudnya? Kalau Tuhan mengatakan yadullah berarti tangan, tangan apa? Ya tangan yang kita kenal. Apa yang kita kenal? Ini kah? Berarti Tuhan punya organ. Kan malah sesat itu. Ini akidah karomiyah namanya. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Akidah karomiyah. Jadi tauhid yang bagi tiga itu salahnya banyak. Gunanya tauhid itu dibagi tiga seperti itu, ada rububiyah uluhiyah, sebenarnya motifnya satu cuman. Motifnya supaya bisa menuduh orang lain yang tidak sepakat sebagai orang yang masih musyrik. Itu cuman. Jadi kemudian Ibnu Taimiyah secara sorry di salah satu kitabnya mengatakan, saya tulis ini di online, motif pembagian tauhid jadi tiga, ya, sehingga dicari aja. Beliau mengatakan Imam Ghazali masih gak bertauhid, kata dia. Imam Ghazali Hujjatul Islam, Al-Amidi gak bertauhid, gak ngerti tauhid. Lah kan ruwet. Kalau imam seperti mereka dibilang gak ngerti tauhid, lah terus gimana? Siapa yang ngerti tauhid? Ini yang kemudian diadopsi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ajaran ini untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin yang tidak sepakat, kerjasama dengan Ibnu Saud, kemudian membantai kaum muslimin dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar atau jihad. Kenapa? Dianggap tidak bertauhid, dianggap nggak kenal tauhid, dibantai semuanya, masih musyrik. Jadi kemudian kalau baca kitab mereka, Unwanul Majdi fi Tarihi Najd, itu karangan anak buahnya Ibnu Abdul Wahhab, ikut perang bersama Ibnu Abdul Wahhab. Saksi sejarah, Wahabi tulen, nulis sejarah, nulisnya serem, Pak. Nulisnya serem. Dibilang membunuh orang itu, dibilang membunuh kaum musyrik. Padahal siapa kaum musyrik itu? Ya orang-orang kita yang gara-gara ngaji di kuburan langsung dicap menyembah kuburan. Jadi orang yang ngaji itu niatnya ngaji, tapi yang menentukan niat Wahabinya. Wahabinya yang menentukan niatnya apa itu kan. Terus dibunuh dia. Jadi mikir-mikir sendiri, nuduh sendiri, langsung menyerang orang lain. Makanya serius ini. Kalau dibiarkan bisa tidak terulang lagi? Bisa saja. Bisa saja, karena ajaran ini akarnya itu sudah bermasalah, ekstrim sekali. Karena ekstrim maka mereka tidak mau dihubungkan sama Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak mau dibilang Wahabi, malu mereka dibilang Wahabi, maunya Salafi saja. Padahal apa sih kok malu gitu ya? Kalau memang bangga ya kan harusnya bangga. Kalau kita kan, saya bangga disebut Syafi'i, ulama orang yang ikut Imam Syafi'i, banggalah. Mereka disebut Wahabi, ikut Muhammad bin Abdul Wahhab, nggak mau mereka. Lalu terus jelek banget nama itu. Kan begitu. Baik, demikian. Penutup tuh ya Abdul Wahhab. Kenapa mesti sifat 20? Kan cukup syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa capek-capek sifat 20 gitu ya? Enggak cukup dengan syahadat yang dua itu, selesai urusan. Gimana itu ya? Ya, sebenarnya kalau mau masuk surga saja cukup syahadat, cukup. Kalau cuman maunya masuk surga lah ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cukup masuk surga. Cukup. Meskipun pemahamannya enggak benar, meskipun selama enggak sampai murtad ya, enggak sampai mencabut syahadatnya, masih bisa masuk surga. Meskipun enggak sholat, masih bisa masuk surga. Oh iya, bisa. Enggak puasa, bisa. Mencuri, bisa. Korupsi, bisa masuk surga, bisa Pak. Semuanya bisa. Tapi mampir dulu di neraka, itu maksudnya. Loh iya, masuk surganya bisa karena Islam. Tapi dia harus masuk neraka dulu. Kenapa? Karena ada yang enggak beres.
Nah, orang yang membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah memenuhi syarat rukun Islam. Sudah penuh, sudah bagus. Kalau mati Islam, masuk surga terakhir ketika sudah selesai tanggung jawab. Nah, terus bagaimana caranya supaya nggak transit lama-lama? Amal harus benar, akidah harus benar. Akidah benar itu apa? Ya belajar sifat 20. Amal benar itu apa? Ya sholat, ya zakat, ya puasa, dan seterusnya. Jadi itu alasannya. Kalau sekedar masuk surganya, masuk surga. Tapi kalau nggak mau transit, ya itu harus benar akidah dan benar fikihnya, syariahnya, tambah benar tasawufnya. Ma'ruf, ini ya kan tren orang itu nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak pandai bahasa Arab, bahkan nggak pernah ngaji ya. Lalu tiba-tiba menafsirkan hadis, menghukumnya orang sesat lagi. Ini gimana ceritanya ya? Mestinya gimana orang seperti ini? Jadi ilmu Islam itu sebenarnya kan banyak. Quran itu tidak berdiri sendiri ilmunya. Dari Quran itu melahirkan banyak ilmu. Dari lafadznya saja melahirkan ilmu qiraah, ilmu tajwid. Dari keindahan sastranya melahirkan ilmu balaghah. Dari ini kalau Imam Suyuti di Al-Itqan itu ada ratusan ilmu yang kemudian lahir dari Al-Quran, termasuk perangkat ilmu alatnya, ilmu grammarnya, ilmu gramatikanya, dan seterusnya. Jadi ini ibaratnya ya, ibaratnya itu ada orang mengenal mutiara di laut, ingin mengambil mutiara ke dalam laut itu tanpa persiapan dengan kapalnya, tanpa persiapan dengan alat menyelamnya, tidak persiapan dengan kecakapannya dalam berenang, lalu ingin mengaku tiba-tiba bisa mengambil mutiara. Tidak bisa, mustahil namanya. Ya. Lah kok itu kan gampang ada terjemahan. Sekali lagi mengambil dari terjemahan, kalau dikejar pasti banyak salahnya nanti. Coba itu kan ada beberapa di YouTube itu, ada beberapa ustadz yang ngajinya itu langsung pakai Quran terjemah. Itu oleh ahli-ahli Quran diketawain semua itu ustadznya. Kenapa? Terlalu banyak salahnya. Ada yang mengambil dari apa contohnya itu? Jadi ada itu apa namanya? Saya lupa contohnya. Al-Qari'ah. Betul. Al-Qari'ah itu dia menganggap Al-Qari'ah itu dari qari, dari qara'a yaqra'u fahuwa qari'un, muannasnya qari'ah. Lalu di Qur'annya dia lihat pakai ain, enggak tahu bedanya. Padahal Al-Qari'ah yang di Quran itu maksudnya kiamat. Tidak sama dengan yang Hamzah. Itu loh, bahaya itu. Sama seperti belajar hadis tadi, yang saya contohkan tadi ketika siang. Ada seorang dosen hadis di Damaskus. Beliau diberi gelar Nasirus Sunnah. Namanya Syekh Mustafa As-Sibai. Beliau mengatakan saat itu di kitab usul fikih beliau, ada anak muda yang langsung belajar ke Quran hadis. Maka dia belajar langsung ke kitab hadis. Setiap selesai dari kamar mandi, selesai cebok, dia sholat witir. Dalilnya mana? Katanya orang tersebut berdalil manistajmara fal yutir. Barang siapa kalau istinja maka hendaklah sholat witir. Menurut dia. Padahal fal yutir itu bukan witir-witir sholat itu. Itu ganjil dalam penggunaan batu. Itu tidak bisa, tidak cukup dengan apa namanya? Dengan terjemahan banyak kelirunya, banyak sesatnya. Sebelumnya juga sudah pernah ada
ketika menyebut Nabi wa wajadaka dhallan fahada. Nabi dibilang sesat. Itu dari mana? Nauzubillah. Ya. Ini yang ya tidak hanya mengambil dari terjemahannya, tetapi ada sekian banyak perangkat ilmu yang itu tidak bisa seperti tadi disebut oleh Ustadz Al-Nof, minggunya ikut daurah kajian Islam, hari Seninnya sudah insaf kelihatan berpakaian agamis, Selasanya nyesat-nyesatin orang. Kok cepetnya belajar? Kami yang belajar puluhan tahun tidak mudah bagi kami untuk menyesatkan orang. Justru kami menganggap mungkin dia punya dalil yang belum saya ketahui. Karena hadis ada ratusan ribu. Ya, saya bukan al-hafidh, saya bukan sampai sebegitunya. Jangankan al-hafidh, golongan ahli hadis saja kita masih berat. Kalau ahli hadis monggo siap kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi Ustadz ini, tidak tahu Ustadz Gus Wahab ini sudah berapa hari tidak hadas besar ini. Termasuk saya juga ini, tapi besok kan saya insya Allah sudah. Maksudnya sudah pulang maksud saya. Jadi kami sudah biasa Ustadz kalau sudah 3 hari itu kami sudah ingat rumah ya, dan isinya juga. Istri maksudnya ingat istri ya. Jadi sekali lagi ini pada intinya jangan meremehkan. Karena saya tahu Pak sulitnya ilmu di dalam agama. Kalau saya bicara ilmu kesehatan, ilmu medis, saya enggak sembarangan ngomong. Saya tanya dulu ke dokter-dokter. Saya konsultasi apa betul ini kesimpulan begini. Kenapa? Belajar ilmu kedokteran Pak, perangkatnya juga banyak. Ada ilmu biologi, ada ilmu matematika, ada ilmu fisika. Dokter itu tidak langsung jadi dokter Pak. Ada sekian perangkat ilmu yang sudah dilewati. Kita juga begitu yang belajar ilmu agama, tidak mentang-mentang langsung ke tafsir Quran. Ada sekian proses ilmu yang kita lewati, baru kemudian nyampe. Itu pun tidak ada orang pesantren ngaku mujtahid, tidak berani Pak. Kenapa? Ternyata pengarang-pengarang tafsir jauh ilmunya dengan kita Pak. Kita cuma sekedar mengutip, kita cuma sekedar oh ini alurnya begini, alurnya begini. Maka sekali lagi anugerah terbesar dari Allah tidak hanya menjadikan kita Islam, tetapi kita berada di jalur ahli sunnah mengikuti para ulama yang kita yakini kebenarannya tadi. Dari saya cukup sekian Pak, karena ini sudah jam. Untuk doa saya serahkan lebih mustajab Gus Wahab, karena safarnya Gus Wahab lebih jauh. Jadi besok saya tiba ke Surabaya langsung dijemput istri. Gus Wahab masih 200 kilo dari Juanda. Nah, jadi beliau safarnya masih safar dakwatul musafir, beliau betul-betul mustajab. Yakin Gus, saya yakin kalau beliau ini lebih mustajab. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum berdoa saya ingin menutup ini dengan satu sedikit faedah. Dalam dunia psikologi itu ada namanya Dunning-Kruger efek. Efek Dunning-Kruger. Apa itu? Gini, orang kalau nggak ngerti itu PD-nya luar biasa. Jadi orang makin PD itu artinya makin nggak ngerti. Begitu dia belajar, maka dia akan sampai turun deh, PD-nya turun sampai tingkat bawah, sampai dia putus asa. Sulit banget ternyata. Sulit banget. Akhirnya dia tidak pede buat ngomong. Ketika dia terus belajar, dia mulai dapat pencerahan dan kemudian dia mulai stabil. Oh, ternyata begini. Dia mulai dapat kesimpulan. Dan ini bertahun-tahun lamanya. Jadi belajar agama itu tidak instan, sama seperti orang belajar apapun tidak ada yang instan. Mau belajar teknologi tidak instan, jadi dokter tidak instan, jadi tukang saja tidak instan. Nah, apalagi jadi ahli agama. Karena itu mari kita terus belajar. Tidak ada orang yang boleh berhenti dari belajar. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya.
bagi kita dan mendapat ridha Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Subhanaka la nuthni thanan alaika anta kama thanaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berbincang, berdialog, berdiskusi, banyak yang patut kita diskusikan. Tapi tak mungkin kita selesaikan dalam waktu semalam ini. Maka pesan terakhir ya Abdul Wahab Ahmad bahwa mesti bersabar agar ilmu agama ini tak dipandang instan, tak dipandang sekali dua kali mengaji langsung menjadi alim. Sekali dua kali mengaji langsung jadi al-arif billah. Sekali dua kali mengaji langsung jadi wali. Kalau jadi wali nikah bisa, jadi wali murid bisa. Tapi jadi wali Allah enggak bisa seperti itu. Maka saya menghimbau, jangan pernah berhenti mengaji. Karena yang kita tahu masih sangat sedikit dibanding yang tidak tahu. Yang tahu pun sudah lupanya masih sangat banyak dibanding yang diingat. Oleh karena itu kita berharap cantik sorban berwarna hijau dipakai ke Masjid Raya An-Nur. Selamat datang kedua kiai di Riau, para pendekar. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi keterangan mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Kiai Abdul Wahab dan Kiai Ma'ruf Khazin. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.